Oke, jadi kan lu tadi gini Bang, sebagai salesman ya di perusahaan gudang garam ya Bang ya. Nah sebetulnya cara kerjanya sales ini tuh seperti apa ya Bang ya? Maksud saya, apakah cuman menawarkan produk dan memperlihatkan katalog aja, atau dia juga bawa barangnya Bang? Kemudian nanti ketika si toko itu order, nanti ada yang ngirim dari perusahaan ke tokonya itu, atau seperti apa sih Bang teknisnya itu Ya, gitu loh? oke. Jadi teman-teman untuk jadi seorang salesman ya, Hmm. distributor ya, salesman distributor, sales apapun itu sebenarnya. Hmm. Nah, untuk tugas pokok seorang salesman di kita itu dulu pengalaman saya waktu pas salesman rokok, Hmm. salesman itu kan ada banyak stakeholdernya bang, Oh ada posisinya stakeholdernya salesman juga itu. Jadi ya? salesman tuh ada salesman TMC, waktu pas saya itu ada salesman MTI, Modern Nah Trade itu apa Independent, tuh TMC? ya kemudian ada salesman MTKA dulu, Modern Trade Key Account. Kemudian ada salesman juga subagen. Oh ada macam-macamnya, Ada ini mesti macam-macamnya mesti salesman dijelasin nih ini, ya. betul. Nah, Jadi ada jadi salesman apa tadi Bang? betul. Salesman Yang pertama salesman TMC, TMC, waktu dulu saya ada salesman MTI, MTI. Modern Trade Independent, Hmm. kemudian ada salesman MTKA, Modern Trade Key Account. Coba dijelasin Bang Nah, satu-satu Bang, izin saya biar menjelaskan yang di biar tahu tuh. Nah salesman TMC TMC dulu, TMC ya, apa tuh topping TMC? up, merchandising, canvasser, Hmm. ya. Itu gimana tuh? Jadi untuk job desk kerjanya, nah ini nih Hmm. untuk job desk kerjanya. Jadi memang dulu satu teritori Ya, itu kita ada 7 salesman. cakupannya biasanya Nah, satu satu teritori ini biasanya sih ada per kecamatan, masing-masing ya nih per kecamatan di kecamatan dulu waktu saya di tempatnya di Jakarta Barat. Jakbar ya. Di Jakbar. Di Jakbar ini kita ngambil teritorial wilayahnya itu acuannya bisa dari kecamatan, Bang, ya. Jadi bisa dari kecamatan, kemudian dalam apa dua kecamatan ini yang mengcover 2 atau 3 salesman nih. Hmm. Dulu ya, tadi dulu tuh sekitar 7 orang saya salesman-nya. 1 supervisor, 7 salesman PMC. Nah, kemudian job desk-nya apa? Ya kan? Nah, ini nih job desk-nya sebagai salesman. Ya, salesman biasa kalau dulu di saya di rokok itu kita biasa datang pagi, Bang. Datang. Datang pagi itu absennya jam 8. Oh ke kantor dulu. Ke kantor dulu. Jadi kita waktu itu masih pakai fingerprint ya di 2014 nih bicaranya 2014, 15, 16, 17. Jadi masih fingerprint. Waktu itu saya masih ditugasin di Jakarta Barat. Nah, kemudian jam 8.30 itu biasanya kita ada briefing pagi. Ya, briefing Ya. pagi. Kemudian diberikan apa namanya strategi lah, strategi lah sama leadernya, strategi. Kemudian juga kita menyiapkan persiapan nih administrasinya. Dulu yang namanya sebelum ada PDI, handheld sekarang bahasanya. Itu ada call sheet dia. Call sheet itu maksudnya rekapan Rekapan. untuk jualan per day-nya setiap harinya. Jadi harus ada barang yang dijual tuh. Betul. Jadi di close sheet itu apa saja di situ? Ya di situ biasa ada nama salesman, kemudian ada Todoro, teritorinya biasa, distrik, kemudian rute gitu. Todoro itu T-nya itu teritori, DO-nya itu distrik, kemudian untuk RO-nya itu rute. Nah, jadi di call sheet itu. Nah, kemudian ada apa saja selain itu? Kemudian ada nama list outlet. Jadi waktu pas saya dulu itu di 2014 itu target Callmet namanya, Bang. Callmet itu yang namanya target kunjungan, berapa toko, jumlah total toko yang akan kita visitin ataupun kunjungin. Itu masih 45 targetnya per hari. 45 toko. 45 toko. Nah, kemudian kategori tokonya ini masih fokus salesman TMC ya, teman-teman sekalian. Nah, itu kategori tokonya itu toko-toko retail. Contoh seperti warung kopi, Yang ya, retail warkop, tuh retail, toko-toko kecil. toko-toko kecil. Kemudian toko-toko Madura, kemudian ada Medan juga. Nah, itu yang di namanya retail tradisional di kita. Itu menawarkan, Bang. Nah, jadi betul. Jadi dulu
Di 2014 itu kita masih pakai motor box ya, teman-teman. 2014, 15 itu masih memakai motor box dulu di gudang garam itu. Nah, jadi call start dari kantor itu sekitar jam 9 ya Bang ya. Kemudian dari toko 1, toko 2, toko 3 sampai 45. Itu kita transaksinya seperti apa, jualannya, terus barangnya dari mana, begitu kan ya? Nah, di box ini kan kita bawa barang, bawa rokok. Nah, waktu itu cash keras. Si salesman itu cash keras menawarkan ke outlet ataupun ke toko nih. Jadi ketika si outlet order 5 bungkus, 4 bungkus, 6 bungkus, 7 bungkus, itu si toko langsung bayar tunai ke kita. Bayar cash. Nah, kemudian outlet 1, 2, 3 untuk dari sisi transaksinya sama. Begitu tuh. Ini masih fokus transaksi ya. Gitu. Jadi memang barangnya kita bawa, dari salesman yang bawa, salesman yang transaksi juga. Berarti kalau begitu ini Bang ya, apa TMC. Berarti kalau begitu kan kadang-kadang kalau warung-warung kecil begitu dia belanja Bang ke toko yang agak gede. Ke agen. Ya agen. Itu gimana tuh, emang nggak bentrok tuh kalau begitu? Nah, betul. Jadi memang kan kita di gudang garam sendiri, di gudang garam sendiri memang itu salah satu tantangan ya. Karena kan di agen itu kita ada harga bagi sama harga retail, ada 2 harga. Beda. Nah, harga bagi ini yang memang kategorinya segmennya toko-toko besar yang ordernya itu per minggunya 200 juta, 300 juta, sampai 500 juta lah. Makanya ada beda harganya, harga bagi tadi dia lebih murah. Selisihnya itu sekitar 100 ataupun 200 rupiah lah untuk yang toko-toko besar. Nah, kemudian tadi tantangannya salah satunya ketika kita visit ke toko, ke outlet yang retail, ketika kita tawarkan produk, ya, kemudian si toko ini kan udah belanja ke toko-toko besar dengan harganya juga kompetitif, hampir sama lah, bahkan kadang-kadang ada yang lebih murah karena kan si subagen sendiri, toko-toko besar sendiri itu kan punya strategi kan mereka, artinya untuk agar barang itu juga tetap keluar ataupun laku. Ya memang sebenarnya targetnya kita salesman TMC memang kita lebih fokusnya selain dia beli produk kita, ya Bang ya, produk langsung ke salesman, memang kita arahkan tidak jadi masalah. Karena kan nanti perputarannya kan sama kan. Sebenarnya. Jadi memang tugas pokok kita yang pertama kita datang itu memang kita pastikan si toko itu memang yang pertama ya memang belum belanja. Karena kadang ada yang malas gitu loh kan, malas ke agen lah. Jadi kita tuh memberikan pelayanan gudang garam. Di sub agen menyediakan, kita salesman-nya yang datang juga menyediakan. Itu kita diantar, kemudian ada rokok-rokok yang expired, kita juga langsung bisa ganti di situ. Namanya tukar guling. Berarti biar nggak kosong ya Bang. Iya, biar tidak terjadi yang bahasanya di kita di call sheet itu, yang sekarang di handheld namanya itu OS, out of stock, biar tidak terjadi kekosongan stok. Itu salah satu strategi marketingnya tuh itu teman-teman ya. Kalau punya produk ya kan, meskipun barang kita sudah laku di toko besar, ya kan, tapi kita juga mesti perhatikan toko-toko kecil gitu ya, karena toko kecil itu lebih mencakup ke masyarakat paling bawah tuh ya, betul. Konsumen paling dekat lah, konsumen paling dekat kan toko-toko begitu ya Bang ya. Kita pun juga bukan tugas kita teman-teman sekalian, si salesman TMC itu bukan cuman kita datang ke toko kemudian jual produk kita, bukan sekedar itu. Terus? Karena kita pun ada kegiatan yang namanya aktivitas field marketing. Apain aja field marketing itu contoh, pernah lihat nggak Pak Iqbal? Di toko-toko itu ada nama warung Joni, ya kan? Itu kan ada Samden White Name namanya, Samden nama. Kemudian ada yang Samden memang ada spanduk ya, kalau kita bahasanya lebih mudah. Spanduk itu kan yang memang tidak ada namanya juga. Nah itu tuh salah satu tugas salesman TMC, kita juga melakukan itu tuh, kegiatan field marketing ya, pasang spanduk, kemudian pasang sales strip, kemudian bumper stiker. Nah ini salah satunya nih. Kemudian ada lagi teman-teman, bukan cuma selesai sampai transaksi kemudian field marketing, kita juga ada program edukasi program. Edukasi program itu kita pasang apa namanya etalase. Nah, ya. Kemudian kita juga display pack yang apa namanya dummy pack. Nah itu tuh kegiatan si salesman TMC itu waktu di gudang garam.
Nah, kemudian nggak sampai di situ juga, masih banyak lagi Ada lagi itu. Itu luar iya, biasa ya. tugasnya gitu. Oh, Tugas makanya keren. maksud saya gini ya, ini luar biasa nih. Proses penjualan itu nggak semudah yang dibayangkan, Bang, ya. Enggak semuanya, kita Jadi ada rumit produk gitu loh. fokus, Iya. ada field marketing, kita edukasi program. Iya, Kemudian kita juga ada yang namanya fee konsumen ataupun fee hadiah ke outlet. Sama kita edukasi. Oh, ada hadiah juga. Ada. Ini kalau gitu. pasang spanduk begitu bayar nggak, Bang?